Welcome back to my channel di Marvel and Rocky Family. Guys, lama tidak jumpa dikarenakan kesibukan Tuan Rocky, kesibukan dalam pekerjaan dan maupun dalam pendidikan ya guys. Jadi vlog kali ini atau konten kali ini khusus mau mengangkat tema untuk para pencinta hewan untuk berhati-hati apabila ingin memelihara jenis hewan, terutama yang dikategorikan hewan galak atau hewan buas. Ya, seperti beberapa waktu lalu bahwa ada kejadian hewan peliharaan atau hewan buas yang dikategorikan hewan buas, hewan galak itu menyerang menyerang bukan majikannya sih, menyerang orang yang memberi makan. Kejadian itu sebenarnya tidak bisa untuk kita menyalahkan hewannya karena dari si tuannya sendiri tidak punya prepare atau tidak punya keahlian khusus untuk melihara hewan galak atau hewan buas. Termasuk yang paling ekstrim ya hewan buas ya guys, harimau, beruang, serigala, ya, dan lain-lain lah ya guys. Jadi di sini kita memberikan insight teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau melihara hewan, terutama hewan galak atau hewan buas, agar perlu dipertimbangkan cara pelatihannya, cara memeliharanya yang baik dan yang benar. Terutama perlu dipikirkan tempat tinggalnya atau kandangnya itu harus betul-betul safety. Seperti hewan buas harus mempunyai trik tersendiri, terus kandangnya ya kandang khusus yang tidak gampang nggak gampang dijebol sama hewan itu sendiri, terus memiliki pengaman yang berlapis guys. Jadi ketika ada eksiden kita masih bisa memitigasi atau meminimalisir dampak kejadian atau dampak resiko akibat serangan hewan buas tadi. Meskipun menurut kita majikan atau owner hewan tersebut sudah jinak, tapi yang namanya hewan buas atau hewan ganas itu, hewan galak itu mempunyai insting naluri menyerang, naluri predator yang tidak akan pernah hilang dari insting seekor hewan atau hewan buas atau hewan galak. Seperti di Marvel and Rocky Family, kenapa saya sebagai owner yakin bisa memelihara seekor pitbull yang dikategorikan anjing galak, karena sebelumnya saya mempelajari trik-trik untuk cara mentreatmentnya, cara mendapatkan bonding, bagaimana cara mendapatkan bonding dari anjing pitbull, terus bagaimana cara perawatannya, terus bagaimana cara menyediakan tempat nyaman doggy tersebut supaya tidak merasa tertekan atau merasa jenuh, stres. Nah, jika hewan peliharaan kita merasa tertekan, jenuh, stres itu, maka akan sangat memungkinkan untuk hewan tersebut mengeluarkan jiwa naluri berontaknya atau jiwa naluri menyerangnya guys. Seumpama kalau anjing pitbull bisa uring-uringan, bisa menyerang siapa saja yang ada di rumah ataupun orang lain yang masuk ke rumah, walaupun itu orang sering ke rumah atau walaupun itu masih keluarga dari owner, tapi karena jiwa nalurinya pitbull sebagai anjing galak, anjing petarung, anjing agresif, dikarenakan psikologinya atau keadaannya yang sudah stres, tertekan, jenuh. Nah, itu yang membuat dia akhirnya berani untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa melawan atau menyerang siapapun yang ada di sekitarnya, khususnya di wilayah kekuasaannya dia. Dari itulah maka dari Marvel and Rocky Family, saya sebagai rekan pencinta hewan agar selalu berhati-hati sebelum
memelihara hewan, apalagi yang kategori hewan galak, hewan buas, agar betul-betul dipersiapkan, dipelajari terutama karakter hewannya, terus tempat tinggalnya, kandangnya, terus bagaimana cara perawatannya, treatmentnya, jangan sampai dapat mengakibatkan kejadian atau eksiden yang dapat menyebabkan bahkan keluarga owner ataupun ownernya itu sendiri ataupun orang lain yang sudah biasa berada di sekitar kandangnya itu bisa diserang atau diterkam gitu. Oke guys, kita lanjutkan, kita lihat keadaan Rocky sekarang. Rocky sudah berumur kurang lebih jalan 5 tahun, dan ya syukurlah Rocky sampai saat ini kondisi baik-baik saja, masih dalam kendali kami, saya sebagai ownernya. Belum pernah ada sekalipun untuk mau menyerang, ya syukurlah. Padahal Rocky ini termasuk dogi pitbull agresif dan ukuran besar guys, jadi sangat rawan sebenarnya kalau mau pelihara pitbull ukuran atau size besar seperti Rocky guys, rawan sebenarnya. Tapi karena saya sebagai owner atau majikannya mentreatmentnya, memperlakukannya seperti keluarga sendiri, seperti sahabat, maka Rocky juga bisa merasa nyaman, dan tadi keadaan tertekan, stresnya itu bisa kita hilangkan. Jadi naluri untuk agresifnya atau menyerang itu dengan sendirinya akan hilang. Bahkan naluri menyerang atau agresif tadi diganti dengan naluri manja guys. Oke guys, kita lanjut saja, kita lihat kondisi Rocky yang sekarang ini. Mungkin YouTube lovers, viewers Marvel and the Rocky Family penasaran mau lihat kondisi Rocky. Oke, let's go. Tetap di channel Marvel and the Rocky Family. Oke, let's go. Langsung saja kita lihat kondisi Rocky. Ya, kurang lebih sekarang umurnya mau mendekati 5 tahun ya guys. Dan Rocky masih tetap dalam keadaan sehat, ya syukurlah. Tidak kekurangan satu apapun, tidak ada kondisi selama Rocky ada di base camp Marvel and the Rocky Family di rumah ini, belum pernah ada tanda-tanda sakit sih guys. Paling ada sih yang kejadian dia malas makan, tapi habis itu normal lagi guys. Ya, terima kasih Rocky sudah jaga rumah, sudah menemani di Marvel and the Rocky Family, ikut ngevlog. Terima kasih Rocky. Look, second. Look. Shit. Down. No. Tangkap ya. Oke. Jadi kalau dilihat guys, ini Rocky termasuk pitbull size besar. Jadi Rocky ini termasuk kategori galak. Jadi nggak sembarangan guys, kalau tidak ngerti cara perawatannya, cara peliharanya, apalagi tidak bisa dapat bondingnya dengan jenis ini, pitbull ukuran size besar, maka dipastikan bagi setiap orang yang memeliharanya akan sangat kesulitan guys. Biasanya orang melihara yang size besar gini pasti dimasukin dalam kandang, sehari-harinya di dalam kandang, dan nanti dikeluarin kalau ada majikannya, dan itu pun dirantai. Kalau di Marvel and the Rocky Family kita tidak pakai kandang guys, tidak dirantai, dan di dalam ada Vela, ada Pio, main bebas sama Rocky, karena kita nggak mau
menekankan ke Rocky itu apa ya, semacam pelatihan yang keras atau yang apa ya, kita menerapkan ke Rocky itu betul-betul melatihnya dengan kasih sayang guys. Jadi kita anggap dia friend, jadi kita bebas, tidak pakai kandang, tapi ya, tetap ada rantai untuk safety-nya aja. Ketika ada tamu, ada orang, jadi kita rantai supaya buat jaga-jaga saja, tapi bukan untuk mengekang dia. Jadi kita tidak pakai cara mengekang dia supaya apa? Tadi menghindari naluri menyerang itu diakibatkan tadi karena stres dan jenuh ya, atau tertekan yang dirasakan, makanya naluri menyerangnya atau agresifnya bisa muncul, bisa naik atau bisa timbul. Nah itu yang kita hindari, makanya kami tidak pakai sistem menekan atau keras kepada Rocky, tapi lebih ke kasih sayang. Cara kami melatihnya, cara kami treatmentnya adalah dengan sistem kasih sayang, seperti friend, seperti sahabat. Jadi gitu guys. Jadi intinya jika teman-teman ingin memelihara hewan, apalagi kategori galak atau buas, itu betul-betul persiapannya. Sedangkan Rocky saja yang galak, ini tidak sembarangan, apalagi hewan buas ya guys ya. Gitu guys. Perlu dipikirkan, perlu harus tahu cara melatihnya, cara memeliharanya, treatmentnya, terus pola makannya seperti apa, cara memberi makan, terus tempat tinggalnya atau kandangnya kan harus bersih guys, harus senyaman mungkin supaya hewan kita tidak merasa stres atau jenuh atau tertekan, untuk menghindari tadi naluri agresif atau naluri menyerangnya itu keluar guys, gitu. Nah apalagi yang buas itu biasanya kandangnya harus dibuat khusus ya, ada pengamanan berlapis, cara memberi makannya juga ada menggunakan teknik-teknik yang khusus, tidak seperti memberi makan hewan yang biasa guys, gitu. Untuk menghindari terjadinya risiko hewan peliharaan menyerang owner atau orang-orang yang ada di sekitar ownernya. Oke guys, terima kasih sudah ikuti vlog kami. Support terus channel kami, di komen, like, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you on the next video. Thank you. Dah guys.